sini saya akan berdakwah tentang menjaga iman dan takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban kita yang senantiasa kita lakukan dan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan tersebut. Semua amal perbuatan yang kita lakukan harus dapat terkontrol oleh nilai ketakwaan yang berada dalam diri kita masing-masing. Semua perbuatan yang kita lakukan seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tuntutan syariat. Kewajiban kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dan berdoa kepadanya agar selalu mendapat rahmat dan ridho-Nya, sehingga tercapai tujuan hidup yang tentram, selamat di dunia dan di akhirat. Tentu, hal tersebut harus disertai dengan amal saleh, amal yang sesuai dengan ilmunya. Sebab harapan-harapan kita, sebesar apapun apabila tidak disertai dengan amal, maka itulah sebuah angan-angan belaka dan tidak membekaskan suatu hasil apapun. Sebagai manusia, Allah menciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk diuji kelak untuk menentukan nasib hidup manusia selanjutnya di akhirat. Untuk bisa menjalankan tujuan tersebut, tentu saja manusia wajib untuk memiliki iman dan takwa agar ia mampu juga mau menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, tentu akan mendatangkan kemalasan untuk melaksanakan segala perintah Allah tersebut. Tanpa adanya iman dan takwa, manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, iman dan takwa mampu menyelamatkan kita bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Untuk itu, ia adalah pondasi kehidupan manusia. Orang yang hidup tanpa iman dan takwa seperti rumah tanpa pondasi dan akar yang kuat. Ia akan mudah rapuh, dan bahkan ia tidak akan bisa melindungi orang yang menghuni rumah. Begitupun iman dan takwa dalam diri manusia. Ia akan melindungi dari segala macam kesesatan, keterpurukan, dan berbagai bencana lainnya dalam hidup manusia. Adapun cara untuk meningkatkan iman dan takwa, yaitu 1. Memperbaiki sholat. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, salah satu caranya yaitu adalah memperbaiki sholat. Sholat saja tidak cukup, melainkan membutuhkan sholat yang khusyuk dan berkualitas. Itulah sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Hal mengenai sholat juga disampaikan dalam ayat sebagai berikut. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. 2. Yaitu mentadaburi Al-Quran. Dari mana kita bisa meyakini dan memiliki ketakwaan kepada Allah? Tentu saja sumbernya adalah Al-Quran yang memberikan kita petunjuk. Untuk itu, dalam meningkatkan iman dan takwa, membaca sumbernya adalah jalan yang tepat. Dengan membaca Al-Quran, bukan berarti membaca teksnya, melainkan mentadaburi isinya dan menjadikannya fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat 37.
Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Untuk itu, tadabbur Al-Quran adalah sesuatu yang wajib dilakukan, dan ketika sudah mempelajarinya, maka akan muncul keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun. 3. Yaitu berkumpul dengan orang saleh. Salah satu cara meningkatkan iman dan takwa yaitu bercengkrama dengan orang saleh. Orang saleh memupuk iman, sedangkan bersamanya maka kita akan termotivasi dan semangat menjalankan segala perintah-perintah Allah. Manusia merupakan makhluk sosial, membutuhkan teman, pendampingan agar hidupnya berwarna dan terdapat dorongan yang berasal dari luar. Carilah orang-orang yang saleh, bentuklah interaksi bersamanya, dan biarkan kita bersosialisasi dan saling mengingatkan kebaikan dengan mereka untuk membantu kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Yaitu mempelajari ilmu pengetahuan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Quran Surat Al-Hajj ayat 8. Ilmu di dunia ini segalanya adalah milik Allah. Yang benar adalah milik Allah. Hanya manusia saja kadang tidak menangkapnya secara seksama dalam kehidupan sehari-hari. Membaca ilmu pengetahuan dan mempelajarinya akan membuat kita semakin tunduk dan takjub karena ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang Allah miliki. Ilmu manusia hanya setetes dari luasnya samudra. Hal ini karena Islam dan ilmu pengetahuan tentu saling mendukung, bukan berseberangan. 5. Yaitu menjalankan perintah Allah secara konsisten. Menjalankan perintah Allah tentu akan memiliki dampak. Untuk itu, untuk merasakan manfaat dan kebermaknaan dari perintah Allah hanya akan didapatkan ketika kita benar-benar menjalankannya. Misalnya saja ibadah puasa sebagai bentuk untuk pelatihan diri. Kita tidak akan bisa merasakan manfaat puasa terhadap kesehatan jika kita tidak melaksanakan amalan ibadah puasa itu sendiri. Semakin tinggi dan sering kita melaksanakan perintah Allah, maka akan semakin tinggi pula kita merasakan kebermaknaan akan nilai-nilai Islam dan kebermanfaatan bagi diri kita. Kunci dari semua jalan meningkatkan iman dan takwa adalah menjalankan semuanya secara bertahap, konsisten, sungguh-sungguh, niat yang lurus, dan selalu berusaha untuk mencari lingkungan atau proses kondisi diri yang baik. Bagaimanapun, manusia juga memiliki kelemahan dan semua itu harus dicoba dengan perkondisian eksternal. Tanpa konsisten yang tinggi, tentu saja iman dan takwa tidak akan meningkat, justru malah stagnan atau bahkan melemah. Maka dari itu, iman dan takwa jika ingin meningkat, ia harus dipupuk terus-menerus, dipelihara, dan jangan sampai terperosok ke dalam kesesatan yang lebih dalam. Untuk itu, umat Islam harus senantiasa mengingat bahwa sekali terpuruk, maka setan akan selalu menggoda untuk jatuh lebih dalam. Sebelum terpuruk, maka jangan sampai kita mendekati atau menyentuh lingkaran yang dibuat oleh setan untuk menjebak manusia. Sekian dakwah dari saya tentang menjaga iman dan takwa. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.